Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini. Salam jumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersama lagi dalam mengikuti program doa pagi dari GPDI Pulih Mulia. Kita bersyukur kepada Tuhan yang telah mengasihi kita, yang telah menolong kita. Dan pagi hari ini kita kembali akan mendengar, menerima kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita dengar firman Tuhan di pagi hari ini. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepada Tuhan di pagi hari ini. Kami mengucap syukur kepada Tuhan yang telah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh kuat, kami sehat, kami ada sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Kami tahu ini semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, pagi hari ini kami mau siapkan hati kami untuk mendengar, untuk menerima kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Firman Tuhan terambil dalam kitab Ayub 1 ayat 20 sampai 22. Ayub 1 ayat 20 sampai 22 berkata demikian. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang tidak patut. Haleluya, puji Tuhan. Sudah dikasih Tuhan, dalam Alkitab menceritakan tentang Ayub dan kehidupan Ayub. Ayub adalah seorang yang saleh. Ayub adalah seorang yang jujur. Ayub adalah seorang yang takut akan Allah. Dan Ayub menjauhi kejahatan. Ayub dikenal sebagai orang yang sangat kaya dan diberkati di dalam kehidupannya. Namun saudara sekalian, Alkitab menceritakan Ayub mengalami serangkaian penderitaan yang sangat berat. Ayub kehilangan harta benda, Ayub kehilangan anak-anaknya, bahkan Ayub menjadi sakit. Badannya penuh dengan borok, dan Ayub di dalam penderitaan. Sudah dikasih Tuhan, ketika Ayub di dalam penderitaan yang sangat berat, istri Ayub tidak tahan melihat penderitaan Ayub. Tidak sabar melihat penderitaan Ayub. Ayub sangat menderita. Sudah dikasih Tuhan, di saat itu istri Ayub berkata, kutukilah Allahmu dan matilah. Sudah dikasih Tuhan, penderitaan berat telah menimpa Ayub. Sebenarnya istri Ayub dia berdoa kepada Tuhan. Dia merendahkan hati kepada Tuhan. Tapi tidak demikian kata firman Tuhan. Sahabat-sahabat Ayub pun datang untuk menghibur Ayub. Tetapi pada akhirnya mereka menuduh Ayub bahwa Ayub telah berbuat dosa dan patut menerima hukuman. Selain dikasih Tuhan, Ayub tidak menyangkal Tuhan dalam penderitaannya.
Ayub tidak menuduh Tuhan dalam penderitaannya. Justru dari ayat yang sudah kita baca mengatakan bahwa Ayub tetap memuji Tuhan. Ayub berkata, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, dalam penderitaan itu, dalam kehilangan semua apa yang dimiliki oleh Ayub, bahkan anak-anaknya tidak ada lagi. Ayub tidak berbuat dosa dan Ayub tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayub sabar. Ayub menunjukkan suatu sikap tetap takut akan Allah. Ayub tetap menunjukkan suatu sikap untuk tetap merendahkan hati kepada Tuhan. Ayub tetap memberikan satu pribadi, seorang yang saleh, seorang yang jujur, tidak menyangkal Tuhan. Sikap takut kepada Tuhan merupakan satu prinsip daripada Ayub. Dan ini sekalian sesuatu yang luar biasa yang ada di dalam kehidupan Ayub. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita baca sekalian di tengah-tengah penderitaan Ayub, dalam Ayub 42 ayat 2 di situ berkata, Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ungkapan Ayub ini kepada Tuhan ada ungkapan yang sangat penuh arti. Dia percaya kepada Tuhan meskipun di dalam penderitaan, di dalam kesulitan yang sangat berat, Ayub tetap berkata bahwa rencana Tuhan kepada Ayub tidak akan gagal. Ayub tetap memuji Tuhan. Ayub tetap memuliakan Tuhan. Ayub tetap peka terhadap Tuhan. Bahwa ini cobaan yang Ayub hadapi, penderitaan yang Ayub hadapi adalah seizin Tuhan. Ayub tahu bahwa Tuhan akan menyembuhkan dia. Ayub tahu bahwa Tuhan akan memulihkan dia. Ayub tahu bahwa Tuhan akan mengembalikan apa yang sudah hilang. Ayub berkata, tidak ada rencanamu yang gagal. Ada saatnya Ayub dipulihkan. Ada saatnya Ayub disembuhkan dari keberadaan sakitnya. Ada saatnya Ayub kembali diberkati oleh Tuhan. Ayub percaya apa yang telah hilang akan dikembalikan oleh Tuhan, akan dipulihkan oleh Tuhan. Ini suatu keyakinan yang luar biasa. Dalam kesalehan Ayub, dalam kejujuran Ayub, di dalam Ayub takut akan Allah, Ayub mengalami ujian yang sangat besar, yang sangat berat saudara sekalian. Namun Ayub tetap menyuguhkan pribadi yang berkenan kepada Tuhan, pribadi yang tetap menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana di dalam kehidupan saudara? Mungkin saudara dalam kesusahan, mungkin saudara di dalam penderitaan. Hanya Tuhan yang tahu akan keberadaan saudara di pagi hari ini. Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap mengambil satu sikap pribadi yang takut akan Tuhan. Tetap mengambil sikap yang benar di hadapan Tuhan. Tetap mengambil sikap pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Allah tahu penderitaan saudara. Allah tahu kesusahan saudara. Kalau saudara mengalami berbagai cobaan, berbagai pergumulan,
itu merupakan satu seizin Tuhan. Terkadang Allah izinkan itu dalam kehidupan saudara, seperti kehidupan Ayub, untuk melihat apakah engkau tetap di dalam Tuhan, apakah engkau tetap percaya kepada Tuhan, apakah engkau tetap mengasihi kepada Tuhan, atau saudara menyangkal kepada Tuhan, menuduh Tuhan yang tidak benar. Tetapi terus sekalian, Alkitab memberikan suatu contoh. Kalau Alkitab memberikan suatu contoh menceritakan tentang kehidupan Ayub, di dalam penderitaannya Ayub tetap setia kepada Tuhan. Maka demikian juga kepada saudara-saudara sekalian. Allah menginginkan dari berbagai cobaan, dari berbagai kesulitan yang saudara hadapi, saudara tetap percaya kepada Tuhan, saudara tetap mengasihi kepada Tuhan, saudara tetap berpegang teguh kepada Tuhan, tidak tergeser dari pengharapan saudara, tetap meyakini ada saatnya Tuhan akan memulihkan saudara, ada saatnya ada hari yang terindah, hari yang Allah akan nyatakan bagi saudara penuh dengan kesenangan. Pemulihan Tuhan itu akan terjadi. Tetap andalkan Tuhan dalam menghadapi segala hal. Memang kita hidup dalam dunia ini ada banyak tantangan, ada banyak ujian, bahkan kita mengalami berbagai penderitaan. Tetapi kita tetap mengasihi Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Ayub 42 ayat 10 di situ berkata, Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Saudara sekalian, Ayub dipulihkan. Ayub dipulihkan. Ayub kembali diberkati. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu yang telah hilang. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ujian demi ujian yang Ayub hadapi, penderitaan yang demi penderitaan yang Ayub alami, sangat berat. Tapi Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Ayub tetap mengasihi Tuhan. Ayub tetap berpegang kokoh kepada Tuhan. Dia tahu bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Ini yang menjadi pengalaman daripada Ayub. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan saudara, tetap percaya kepada Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Mungkin saudara sedang menderita, saudara sedang sakit, saudara telah kehilangan banyak hal dalam hidup saudara. Mari tetap berharap kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Ada waktunya pemulihan dari Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dari berbagai situasi, kondisi yang saudara hadapi. Sebab Tuhan tahu, Tuhan melihat apa yang sedang saudara hadapi. Ketika Tuhan melihat dan Tuhan mengetahui hati saudara, saudara tetap percaya kepada Tuhan, maka perbuatan yang ajaib Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Terpujilah nama Tuhan. Inilah firman Tuhan di pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mendengar firman Tuhan tentang kehidupan Ayub, tentang penderitaan Ayub. Tapi Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Demikian juga Tuhan, kalau ada umat-Mu sedang menderita, pulihkan mereka. Tolong mereka dalam nama Yesus. Apapun situasi kondisi yang mereka hadapi, Engkau adalah jawaban bagi setiap umat-Mu di pagi hari ini, di saat mereka mendengar firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Amin.